warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan kita dari anggota kelompok 7. Saya Muhammad Adrianur akan memulai presentasi mengenai akhlak. Pengertian akhlak. Secara etimologis, lukbatan, akhlak dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari uluk yang berarti budi pekerti. Pengertian tingkah laku atau tabiat. Berakar dari kata khalaqa yang berarti menciptakan. Seakar dengan kata khaliq, pencipta, makhluk yang diciptakan, dan khalaq, penciptaan. Dengan asal tersebut, maka definisi akhlak adalah tata perilaku seorang terhadap orang lain dan lingkungannya. Akhlak dalam bermasyarakat. Akhlak kepada masyarakat adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dilakukan secara spontan tanpa pertimbangan terlebih dahulu dalam lingkungan atau kehidupan. Kita harus memperhatikan saudara atau kaum muslim semuanya dan juga tetangga kita. Tetangga selalu ada ketika kita membutuhkan bantuan, seperti yang diriwayatkan dari Anas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman seseorang dari kalian hingga ia menyukai saudaranya sebagaimana ia menyukai dirinya sendiri. KR Bukhari. Masyarakat dalam pandangan Islam. Masyarakat dalam pandangan Islam adalah masyarakat yang ditopang oleh keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam mengajarkan nilai-nilai seperti saling ramah, santun, peduli, sayang menyayangi, tolong menolong, menghargai hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Jika seseorang menjalankan aturan agama yang telah mengajarkan Al-Quran dan hadis, maka akan terciptalah masyarakat yang tenang, damai, dan aman dalam menjalankan aktivitas duniawi dan ukhrawinya, serta tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Masyarakat Islam ideal dalam perspektif Al-Quran adalah sebuah masyarakat yang etis dan egaliter, terhindar dari disequilibrium ekonomi dan ketidakadilan sosial, dan untuk meraih ridho Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yaitu ada akhlak ra'i atau pemimpin kepada rakyat. Akhlak ra'i kepada rakyat merupakan ungkapan bahasa Arab yang berarti etika seseorang pemimpin terhadap rakyatnya. Konsep ini menekankan pentingnya karakter dan perilaku moral yang baik dalam kepemimpinan, khususnya dalam cara pemimpin memperlakukan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam Islam, sumber rujukan menjadi pemimpin berasal dari Al-Quran dan hadis, dan kepemimpinan yang ideal berkaitan dengan kemajuan suatu peradaban dan suatu bangsa. Kemudian yaitu ada akhlak rakyat atau rakyat kepada rakyat atau pemimpin. Dalam konteks akhlak antara pemimpin rakyat dan yang dipimpin rakyat, prinsip-prinsip akhlak yang baik sangat penting. Seorang pemimpin diharapkan memiliki karakter dan moral yang baik seperti yang dibahas dalam perspektif Islam. Idealnya seorang pemimpin harus memiliki akhlak mulia, adil, pengasih, dan penyayang terhadap rakyatnya. Dengan teladan dari Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin, pemimpin yang baik harus selalu berorientasi pada kemaslahatan umat.
pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial atau al-insanu ijmaiyun atau bi. Integritas manusia dapat dilihat secara bertingkat. Integritas pribadi, integritas keluarga, dan integritas sosial. Di antara ketiga lembaga pribadi, keluarga, dan masyarakat terdapat hubungan saling mempengaruhi. Hubungan antara anggota masyarakat ada yang diikat oleh faktor domisili pertengahan atau juga yang terikat oleh kesamaan profesi atau kesamaan asal-usul dan kesamaan sejarah. Ada pun akhlak yang baik terhadap sesama manusia, antara lain yang pertama belas kasihan atau sayang atau asafakah adalah sikap jiwa yang selalu ingin memperbaiki dan menyantuni orang lain. Yang kedua, rasa persaudaraan atau al-ikha adalah sikap jiwa yang ingin berhubungan baik dan bersatu dengan orang lain karena ada keterikatan batin dengannya. Yang ketiga, memberi nasihat atau an-nasiha adalah suatu upaya memberi petunjuk yang baik kepada orang lain dengan menggunakan perkataan. Di samping terdapat akhlak baik terhadap sesama manusia, ada juga sifat buruk terhadap sesama manusia, antara lain yaitu yang pertama, mudah marah atau al-ghadab, yaitu kondisi emosi seseorang yang tidak dapat ditahan oleh kesadarannya sehingga menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak menyenangkan orang lain. Kemarahan dalam diri setiap manusia merupakan bagian dari kejadiannya. Oleh karena itu, agama Islam memberikan tuntunan agar sifat itu dapat terkendali dengan baik. Yang kedua, iri hati atau dengki, al-hasadu atau al-hibdu, yaitu sikap kejiwaan seseorang yang selalu menginginkan agar kenikmatan dan kebahagiaan hidup orang lain bisa hilang sama sekali. Yang ketiga, mengadu-adu atau an-namimah, yaitu suatu perilaku yang suka memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain dengan maksud agar hubungan sosial keduanya rusak. Dan keempat, mengumpat atau al-ghibah, yaitu suatu perilaku yang suka membicarakan perkataan seseorang kepada orang lain. Sekian presentasi dari kami. Dibuka 2 pertanyaan. 1 cowok, 1 cewek. Saya mau tanya. Di sini ada Mas Gilang sama Balkis ya yang angkat tangan. Iya. Ya. Oke, baik. Untuk Gilang dan Balki, silahkan bertanya. Siapa dulu? Balki saja dulu, gak apa-apa. Tadi kan ada prinsip-prinsip akhlak. Terus apa sih prinsip-prinsip akhlak yang harus dimiliki ketika kita sedang dalam masyarakat? Terima kasih. Oke, makasih Balkis. Untuk Gilang, silahkan bertanya. Saya ingin tanya, yaitu bagaimana akhlak yang baik dalam bermasyarakat. Bagaimana? Akhlak yang baik dalam bermasyarakat. Oke, terima kasih. Kita simpan dulu ya pertanyaannya. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Balkis. Prinsip-prinsip akhlak yang harus dimiliki dalam bermasyarakat ya. Jadi prinsip-prinsip akhlak yang harus dimiliki dalam bermasyarakat meliputi menyampaikan informasi dengan benar, menghindari prasangka, suudzon atau buruk sangka, ghibah, fitnah, dan tajasus, meneliti fakta, menghindari namimah atau mengadu domba, dan menghindari sukriyah. Bagaimana Mbak Balkis? Apakah cukup dengan jawabannya? Sudah, Mbak April. Oke, makasih Balkis. Sekarang untuk Ferdi akan menjawab pertanyaan dari Gilang. Di sini aku
izin menjawab dari pertanyaannya Mas Gilang tadi, bagaimana akhlak yang baik dalam bermasyarakat. Jadi akhlak yang baik dalam bermasyarakat adalah akhlak yang memperhatikan adab, batasan syariat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti empati, optimisme, dan tinggi tenggang rasa sosial. Seorang individu yang memiliki akhlak baik akan menjaga hubungan baik dengan orang lain, mengucapkan kata yang baik, dan menjaga kebersihan lingkungan. Mungkin itu aja sih Mas Gilang, udah puas belum? Sudah, boleh. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.